Om Swastiastu, Mahardika Channel yang berbahagia dimanapun berada pada kesempatan ini. Kita berjumpa kembali dengan saya didampingi oleh Jero Gede Asmara dari Desa Banyuaktis, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini kami ingin berdiskusi kembali, berbincang-bincang tentang dunia gaib, terutama bagaimana mendeteksi orang yang kena penyakit, terutama penyakit bebai, ya, kena bebai. Om Swastiastu, Jero. Nggih, Om Swastiastu, rahayu rahayu. Nggih, salam rahayu. Sepun api gadre, Jero. Astungkare sehat. Nggih. Kena. Nggih, demugi rahayu sareng sami. Nggih. Niki dari netizen banyak bertanya mendeteksi alam gaib, kita sudah pernah kita bahas. Sekarang kita ingin membahas tentang bagaimana mendeteksi orang yang kena penyakit bebai, biar tidak ujuk-ujuk kena bebai, ujuk-ujuk penyakit bebai, padahal dia akibat ada stres, depresi, ada faktor kehilangan, ada faktor dewa atau faktor niskala, kehilangan oleh yang leluhur, oleh dewa gitu. Tahu-tahu kalau dibawa ke dukun orang yang begitu dikatakan kena bebai si A, si B, si C. Nah, menurut Jero bagaimana? Silakan. Nggih. Berhubungan dengan mengupas masalah sakit atau penyakit yang berhubungan dengan bebai itu, menurut Tiang memang ada penyakit bebai itu. Yang menurut Tiang, bebai itu banyak faktor. Bukannya kalau sudah mendengar bebai pasti bikinan magic, bukan seperti itu. Kalau kita menjadi juru sembuh yang mengobati secara tradisional, kita harus bisa memperdalam orang yang kena penyakit itu, apakah itu penyakitnya kena bebai atau yang lain. Ini Tiang cingak mungkin ya. Di dunia maya, kebanyakan setiap orang yang ditangani atau mau disembuhkan, setiap ragana mekaik atau bicara pasti dah divonis itu bebai. Bebai. Karena orang itu bicara kadang-kadang sampai kayak gini, membicarakan orang ini ngenain gitu. Ini menurut dia itu belum tentu itu bebai karena desti atau karena pengacau atau teluh desti anlarang jana, belum tentu. Karena apa? Ini Tiang menjalani spiritual, membantu orang, Tiang sering menemukan hal-hal seperti itu. Kadang-kadang belum kita uningang, yuk bocok ngeregeh nih, tekung ngeregeh langsung ngeregeh. Kadang-kadang setelah uningang tanpa kita sentuh gitu. Ini Tiang mendeteksi memang ada bebai itu ulian kena desti. Yang kedua, bebai itu ulian bisa ada istilahnya ulian saking niskala bisa juga. Ya kedewan-dewan itu bicaranya dia. Kedewan-dewan dia bicaranya. Kalau di dalam psikologi kita sebut dengan waham agama. Waham agama. Cok tinggi ilmu agamanya. Ya. Yang ketiga, bebai itu bisa muncul. Dia mengutarakan sesuatu. Si A sini, dia muncul dari rekaman hidupnya. Umpama contoh ini, si A benci dengan seseorang, kan terekam dalam dirinya ini, sudah fokus dia, terekam dah dalam kebenciannya dalam pikiran. Terus diajak ke salah satu juru sembuh atau seorang paranormal atau dukun, dia akan mengeluarkan semua rekaman itu, unek-uneknya semua. Sampai kalau sudah ada bebai sampai mengutarakan namanya, itu menurut Tiang itu sudah tidak benar, bukan orang kena desti itu. Oh, berarti dalam ilmu jiwa atau ilmu psikiater itu disebut dengan waham, kelainan jiwa. Kelainan jiwa dia, karena dia memang sudah membenci orang itu. Ya, marah. Kemanapun dia diajak ke juru sembuh, kemanapun pasti itu akan muncul aja lagi. Yang muncul, semua itu muncul. Itu. Nah, terus gimana Jero menanggapi kalau begitu pasiennya? Kalau pasien seperti itu, ya diam aja. Cuman kita mohon biar kita kirim energi untuk ketenangannya, ditenangkan dia. Tenangkan dulu. Secara batin kita tenangkan. Setelah dia tenang, baru kita ajak konsultasi dia. Kita arahkan dia dulu ke positif. Ini dia terus terang aja dia ngasih tahu. Seandainya keluarganya ikut
bahwa anak ini bukan kena bebai ulian desti. Ini memang ada psikis. Oh, depresi dia. stres ya. Iya, makanya setiap orang disembuhkan kuok-kuok atau nari gimana, itu belum tentu kena magic. Iya, Kita seorang juru sembuh itu harus siap yang namanya skala dan niskala. Batin kita harus betul-betul kita bisa memakai batin, mendeteksi dia itu memang psikis apa memang dari roh yang masuk, roh-roh penghuni gaib yang masuk, atau memang dia memang benar dia kena magic. Biar tidak terpengaruh oleh ucapan yang sakit. Yang sakit itu sebenarnya risikonya besar sekali. Gitu. Berat, bisa kita keluarga musuhan jadi. Iya, betul itu. Kalau memang itu betul-betul itu penyakit itu memang dari pekarian manusia sakti desti aneluh arang jana pengacep, ya kita mohonkan kesembuhannya. Kita seorang juru sembuh pasti punya teknik-teknik tersendiri. Nah, bagaimana tekniknya, Jero? Ya teknik ya pertama kita yening tiang kemarin tiang betul, kan nggih. betul, Tiang tidak pakai sarana dulu. Tiang tetap pakai batin connect dulu. Tiang tidak akan menyentuh, paling-paling dengan jauh dulu. Kalau sudah dia ada perlawanan bagaimana, dan kadang-kadang memang kalau desti itu dia ngaku dia gitu loh. Tapi tidak ada orang namanya yang kena desti, tidak ada anak bisa ngelihat ngaku. Ya, betul. Itu kunci betul, itu. betul. Pasti dia penyakit yang kini gitu kan. Ya kita mohon sama Neskala apa obatnya, kita mohon petunjuk sama Neskala. Nanti ada dah bayangan obat-obat. Kadang-kadang muncul bayangannya itu gitu. Contohnya Nabi Roh. Contohnya umpamanya ya, pohon kelor kelihatan. Terus kadang-kadang kencur kelihatan gitu. Pokoknya berhubungan dengan alam. Taruh permana ini dah banyak obat di sana. Untuk bebayi itu. Bebayi itu kadang-kadang umbi-umbian, kadang-kadang kayaknya cari ini kadang-kadang kesuna muncul. Kita mohon dengan kekuatan energi kita sama Neskala. Ada bayangan yang muncul. Itu yang kasih tahu gitu. Belajar itu yang susah, Bro. Ya, itu belajar itu yang memang susah. Kita harus punya keyakinan. Dan bisa ngonek, kita mohon sama beliau dan napi tambahnya terbayang nggak muncul di hati kita ini muncul bayangan kayak basi yang muncul gitu. Basi merah. Iya, muncul pohon-pohonan ya pokoknya. Kebanyakan serananya itu ya berhubungan dengan pohon-pohonan, pohon dan umbi-umbian itu. Taruh permana. Iya. Itu memang mungkin itu dari dulu sudah ada di lontar-lontar itu. Penyesuaian memang benar. Nah, setelah Jero menggunakan energi mengobati orang yang bebayi itu, langkah kedua Nabi. Langkah yang kedua, kita tuntun ragana untuk rajin sembahyang. Rajin entiang terus terang aja kuncinya ya dia rajin sembahyang dengan mengucapkan gayatri mantra puja trisandiya itu akan bisa membantu kita untuk mengeluarkan energi yang ada dalam diri, karena setiap manusia itu mempunyai energi dalam diri yang terpendam. Bagaimana caranya untuk membangkitkan itu biar energi itu bisa keluar? Ya dengan cara rajin berarti pembersihan diri, olah nafas pranayama, pasti akan bangkit dan diyakini harus itu. Nah, ketika Jero setelah langkah ini kan ada ngambil apanya dulu diambil? Maksudnya nyentuh pasiennya. Sekarang begini, kan nyentuh. Teknik untuk mengambil pasien bukannya harus menyentuh kita. Kalau memang jenana kita atau kita sudah mempunyai energi, kita di jauh aja bisa mengambil dengan keyakinan bahwa kita itu pertama bukan mengambil dulu. Yang kita lakukan adalah pengesengan. Itu dah maksudnya. Digeseng dia. Kita mohon dan satukan pikiran, tarik nafas, putar ke seluruh tubuh. Ini masalah keyakinan ini. Iya, betul. Bahwa kita mempunyai energi yang sangat kuat panas, untuk energi Brahma yang sangat kuat. Itu dulu kita geseng. Geseng itu dari kaki boleh. Yang penting dari kaki sampai ke kepala. Dari kepala sampai ke kaki. Setelah kita geseng dengan permainan olah jenana yang tinggi, kita bayangkan seluruh energi yang kotor, yang hitam yang ada di dalam itu kita geseng sampai jadi abu, kita tarik. Dengan kekuatan energi juga. Tarik. Setelah kita tarik, kita lepas. Kemana kita melepas energi kotoran ini? Ini tiang nih, kita bisa bayangkan ada laut, kita buang ke laut. Gitu. Itu teknik secara spiritual. Gitu.
Nah, setelah megesang nih ke langkah selanjutnya, Setelah menggesek kita lakukan itu, udah kosong dia, sudah kosong. ya, Setelah dia kosong, mungkin dia sudah sadar. sadar. Tetap yang namanya manusia pasti punya yang namanya bayu, sabda, dan idam. Ya. Kita mohonkan biar dasa bayu yang ada dalam dirinya itu, Kembali kekuatan idepnya, kekuatan sabdanya biar kembali berfungsi dengan baik. Nah, tadi misalnya Niki, kan ada bebayi yang seperti orang gila, ada yang bebayi diem, bongol, bebayi bongol, Ya, ya. atau kan berbicara saja ngomong terus, Ya, ada ya, ya. waham, atau istilah saja sebut saja ilusi, berilusi, ya. berfantasi, Ya. ngomong-ngomong aja dia. Ya. Nah, bagaimana sekarang gitu penanganannya? Ini tiang juga pernah menangani pasien Ya. seperti itu. Kadang-kadang dia ngomong ngaco, kadang-kadang dia cara ini cara nak mengeluarkan ilmu-ilmu gitu. Ya tetap kita mohon kepada sesunanya, mohon kepada roh yang menjiwai dia, biar dikasih ketenangan dia. Ditenangkan dia dulu. Kalau sudah tenang, baru kita lunasang pengelukatan, lukat, lebur dia. Lebur dengan energi Tuhan, energi Sang Yang Widi. Kita mohonkan lukat. Kalau ada juga yang gini ya, yang pernah saya tangani, kadang-kadang maka begini-gini sebenarnya. Makanya kita lihat orang gila itu memang gila karena memang dia otaknya memang ada suatu modelnya yang stres gitu Ya. kan, bisa aja itu muncul gitu loh. Waham, artinya itu waham ketinggian, Ya. lalu berpikir Berpikir tinggi bisa termasuk kelainan muncul. jiwa. Yang kedua Bisa. stres karena masalah, Salah. beban ekonomi Iya. terhimpit. Kedua ada depresi. Depresi itu Tingkatnya. yang susah. Kalau juru sembuh mungkin tidak mengerti, jak orang mejek kan betul yang lain. Kalau memang itu sudah berhubungan dengan kedokteran, ya kita suruh ke dokter, bawa dia ke dokter. Kalau kita juga menolong dengan energi kita akan bisa dia berkurang, tapi tidak akan bisa sembuh. Ya harus obat yang Oh, ini. gitu caranya. Intern. Dengan catatan ketika kita selesai megeseng itu, kemudian kembalikan bagi sabdu Sabdu hidupnya. sehingga orang itu bisa sadar. Sadar, kita mohonkan tirta, Ya. lukat dia kan hening jadinya. Nih, Oke, Permisah, demikian tadi pembahasan kami, diskusi kami bersama Jero Gede Asmara tentang bagaimana mendeteksi dan bagaimana menyembuhkan orang yang terkena penyakit bebayi. Demikian kami akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.